Sampai hari ini saya masih kehilangan kata-kata untuk menggambarkan peristiwa yang menimpa Adi Armando Senin kemarin di depan gedung DPR. Sebuah kekejian yang dipertontonkan oleh sekelompok orang yang telah kehilangan jiwa kemanusiaan mereka. Ade Armando dizalimi sedemikian rupa, dianiaya secara pengecut. Para pengeroyok itu jelas orang-orang yang telah mengalami kebangkrutan moral, orang-orang yang telah kehilangan belas kasih. Perilaku kejam dan menjijikkan mereka telah melecehkan kesucian bulan Ramadan, melecehkan Nabi Muhammad, melecehkan ajaran Islam, melecehkan ajaran semua agama, melecehkan Indonesia, melecehkan peri kemanusiaan. Mereka merasa puas dan merasa menang karena telah berhasil menganiaya seseorang yang mereka benci. Padahal sejatinya mereka sedang mengumumkan kekalahan mereka. Melalui perilaku barbar itu, mereka membuka aib mereka sendiri, bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak beradab. Orang-orang yang tidak memiliki akal budi untuk melawan argumen dengan argumen, wacana dengan wacana, kritik dengan kritik, atau bahkan mungkin hinaan lisan dengan tulisan, dengan hinaan lisan dan tulisan. Dan jika ada pihak yang merasa perbuatan musuhnya itu sebagai pelanggaran pidana, silakan menempuh jalur hukum. Terlepas akan menang atau kalah, hukum harus tetap ditaati. Main hakim sendiri melalui aksi yang sadis merupakan ciri-ciri masyarakat barbar. Yang mereka andalkan hanya kekuatan fisik, hawa nafsu, dan naluri untuk melukai dan menghabisi orang yang berseberangan dengan mereka. Dan itulah yang terjadi. Beramai-ramai mereka menyerang dan menganiaya Ade Armando yang seorang diri. Seorang akademisi yang sudah tak bisa lagi dibilang muda, yang tak bersenjata, yang nyaris tak pernah berkelahi dalam hidupnya. Betapa pengecutnya mereka. Jangan bicara soal psikologi massa di sini. Jangan bicara soal teks psikososial atau politik di sini. Apapun penjelasannya, para pengeroyok Ade Armando adalah orang-orang barbar. Bagaimanapun, massa adalah kumpulan individu yang datang dari rumahnya masing-masing. Dan kita tahu melalui komentar dan unggahan-unggahan di media sosial, ada individu-individu yang dengan berbagai macam sebab dan dalih bersuka cita dan tertawa-tawa atas apa yang menimpa Ade Armando. Dengan demikian kita menjadi tahu bahwa orang-orang yang berwatak sama dengan para pengeroyok itu ada di sekitar kita. Dan mereka akan terus berupaya memenangkan agenda mereka. Namun kita mesti percaya, mereka yang menjunjung kebiadaban tidak akan pernah menang. Kita lihat kekalahan Nazi Jerman, kekalahan ISIS, dan lain-lain dalam sejarah. Umat manusia ini akan terus bergerak menuju kepada kesempurnaan peradaban. Kekejaman terhadap Ade Armando, seseorang yang gigih memperjuangkan tegaknya masyarakat madani di negara dan bangsa yang sangat dicintainya ini, terlepas dari setuju atau tidak setuju dengan cara dan pandangan-pandangannya, membuktikan bahwa kaum tak beradab dan para pendukungnya itu telah kalah. Penegak hukum tentu akan menangkap dan mengadili para pelaku pengeroyokan brutal itu. Namun pendukung mereka masih banyak di luar sana. Dan itu tentu menjadi ancaman bagi kehidupan bernegara dan berbangsa kita, apalagi nanti saat pemilu 2024 semakin dekat, di mana polarisasi akan kian menajam dan memanas. Maka diperlukan kesadaran dan ikhtiar seluruh elemen bangsa dari semua kubu untuk mengatasi hal itu. Mari kita hentikan politik yang saling mengeksploitasi sentimen agama dan etnis. Politisasi agama dan etnis sangat berbahaya bagi kesatuan dan keutuhan bangsa kita. Politisasi agama dan etnis hanya akan menjadi lahan subur bagi tumbuhnya kekerasan dan kebiadaban. Aparatur negara, politisi, tokoh masyarakat, influencer, ulama dan habaib, ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah, pendeta, biksu, dan lain-lain, mahasiswa, akademisi, intelektual, budayawan, mesti bersatu
dan berupaya bersama untuk melawan kebiadaban, untuk mendukung apa yang telah diperjuangkan secara berani dan berdarah-darah oleh Ade Armando, yaitu masyarakat madani, masyarakat yang beradab. Kita mesti yakin orang-orang biadab yang telah menghina kemanusiaan itu, yang telah menodai kesucian bulan Ramadan, yang menista Nabi Muhammad dengan cara meneriakkan takbir dan kalimat tauhid di tengah-tengah perbuatan keji mereka, tidak akan pernah berhasil menghancurkan Islam. Tidak akan pernah berhasil menghancurkan Indonesia. Tidak akan pernah berhasil menghancurkan kemanusiaan. Dengan izin Allah, kaum beradab dan yang menjunjung kemanusiaanlah yang akan berjaya di Indonesia. Sekian, jumpa lagi. Terima kasih.